Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ojo wabarakatuh. melu jawab. Jene iso ro sing jawabe akeh apa ora ngono lho. Meneng wae wis ya. Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawami wa subhanallah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali ini ya. Malam yang syahdu, agak mendung. Ya, enggak, memang gelap. Memang gelap. Iya, kok enggak terang ya? Terang pagi. Alhamdulillah. Walaupun awan tidak terang, maka kita berharap hati kita ini terang. Nah, maka saya mau tanya nih sama MC. Oke, siap. Medot janji, kalau melihat tema ini apa yang dibayangkan? Medot janji itu berasal dari bahasa Jawa. Ya, Kalau di Indonesia kan putus janji. putus janji ya. Janji yang dulu sudah diikat tiba-tiba tel. Mengingkari janji. Mengingkari janji. Baik. Saya ingin tanya nih, angkat tangan siapa yang pernah diingkari janji nih? Ayo. Yang pernah diingkari janji angkat tangan. Allah, satu. 1, 2, 3. Oh, akeh lanangnya, akeh sing akeh lanang. Ini mesti sebagai pelaku ya, ya. Oh, yang suka PHP datang nggak ya orangnya? Suka PHP. Oh, ada ya. Nah, kalau kita melihat yang namanya medot janji, tahu nggak sih lagunya sih? Medot janji. Aku takon tahu apa enggak? Oh iya, tahu. Sing kok nyanyi sapa? Ya maaf ta. Kan tahu sairnya ya. Sairnya kan tahu. Nah, itu kisahnya ada seseorang yang harus terpaksa harus memutus janjinya, janji untuk hidup bersama. Oh. Ya. Kemudian diputus janjinya, sehingga kalau diputus maka janjinya tidak nyambung. Kan begitu ya? Betul kan? Nah, saya sebenarnya banyak melihat kejadian-kejadian ini di lapangan gitu. Lapangan sepak bola. Enggak. Oh, Football. Ya. kan? Banyak melihat kejadian-kejadian seperti ini di lapangan kita kan. Ada teman-teman KUA Squad Indonesia itu hadir itu, Masya Allah. Mana KUA Squad? Nah, itu. Mana? Itu loh yang anaknya mabukan itu. Mabuk kendaraan. Mabuk kendaraan. Nah, kalau kamu kan mabuk cinta. Iya. Nah, medot janji sebenarnya ada hubungan eratnya dengan sebuah penyakit yang luar biasa, yang sulit diobati kalau dia tidak bertekad untuk mengobati dirinya sendiri. Ya, yaitu yang dinamakan medot janji ada hubungannya dengan mabuk asmara. Oh. Ya, ada hubungannya dengan mabuk asmara. Nah, sebenarnya begini, medot janji itu hubungannya erat dengan yang namanya PHP. Ngerti tidak PHP? Pemberi harapan palsu. Nah, terima kasih sudah ngaku ya. Menjelaskan. Pemberian harapan palsu. Seolah-olah orang ini yakin di awal-awal kisah hidupnya dia bertemu dengan seorang yang dia cocok banget. Kayaknya kalau melihat dia itu, ya Allah, ini mungkin Allah mengirimkan dia ini untuk gue. Karena merasa cocok banget. Kemudian timbul rasa sayang. Sehingga dari timbul rasa sayang, salingnya rasa sayang itu, sehingga mereka berjanji untuk menikah, untuk bersama. Oh gitu. iya. Berjanji untuk bersama. Maka kalau sudah janji untuk bersama, maka apakah menjamin janjinya itu pasti akan terjadi? Oh, tapi sebelumnya mohon maaf Ustadz Hendra ini. Masya Allah. Ustadz Hilmi sudah datang. Ustadz Hilmi sudah datang. Silakan, monggo Ya. lanjut terlebih dahulu. Ya baik. Masalah medot janji ini, Ustadz Hilmi asli Jakarta ya?
Ya, sejagat nje. Ingkar janji. Iya. Medot itu putus. Putus. Jadi ada seseorang yang berjanji untuk hidup selamanya begitu. Hidup bersama-sama, ternyata janjinya medot. Janjinya putus. Nah, bagaimana menanggapi orang yang menurut janji ini, Ustaz? Silakan. Ustaz. Tak kira mau jelasin Ustaz itu. Kok malah dipancing kah? Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare sedulur-sedulur? Wah. Ape ya. Sedulur salawase lah ya. Saya dari MU kemarin. Iya, itu Jogja itu. Mirip-mirip kayak begini, cuma ini lebih full lighting ya, lebih bercahaya. Ini bagus, ini instagramable nih kayaknya. Nanti saya mau foto-foto di sini. Siap. Tap. Ini baru jet lag saya, kok disuruh tiba-tiba medot janji gitu ya. Tadi pada Allah di atas turbulensinya lumayan lama, harusnya flight kan sejam 20 menit, tapi sudah 2 jam di atas. Jadi tadi agak sedikit perutnya ini dikocok-kocok seperti naik jet coaster gitu ya. Sekarang efeknya kurang agak fit, jadi mohon maaf kalau memang tidak bisa terlalu maksimal. Apalagi dengan temanya apa, medot janji. Medot janji. Sopo sini yang suka medot janji? Nah. Ayo. Coba. Saya. Kalau kita janji itu, kalau kita ngomong janji pertama yang harus kita ingat-ingat bahwa tiap hari kita ini berjanji pertama kepada Tuhan kita. Ya, sebelum kita mikirin janji yang kita ingkari kepada manusia, apalagi kepada lawan jenis gitu ya. Kita mikir dulu apakah kita sudah menepati janji kita kepada Yang Maha Kuasa yang tiap hari kita baca waktu sholat. Di doa iftitah itu ya, ada kalimat innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu, setiap hari kita janji itu sama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salatku ya, innas salati wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan seluruh hidupku, wa mamati, dan kematianku itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin. Nah, apakah kita sudah menepati janji yang itu yang pertama? Kalau cuman sekedar medot janji sama cewek gitu ya, itu masih bisa ditoleransi lah. Ya, medot janji sama cowok, tiba-tiba sudah pacaran 5 tahun, ditinggal kawin gitu ya sama yang baru kenal 1 minggu, itu kan ambiar ya, betul ya. Tapi ini yang lebih parah ketika Anda sudah berjanji sama Allah Subhanahu wa taala dan begitu gampang mengingkari. Karena Anda nggak paham itu apa yang dibaca, itu kita ikrar janji sama Allah tiap hari. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Sekarang sholat kita, apakah sudah untuk Allah Subhanahu wa taala? Saya seringkali membawakan materi sholat. Saya yakin antum semua yang hadir di sini, insya Allah semuanya tidak meninggalkan sholat, betul ya? Sudah maghrib, sudah isya, insya Allah kita nggak beranilah meninggalkan sholat. Tapi apakah kita sudah melaksanakan sholat untuk Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya. Karena hanya sebagian besar dari kita itu kebanyakan melaksanakan sholat sebagai penggugur kewajiban saja. Yang penting gue udah sholat. Kalau bahasa ini gue lu masih boleh di sini. Boleh. Halal. Bahasa apapun boleh. Saya anak Jaksel masalahnya ya. Itu anak Jaksel ya. Iya. Berjanji kita kayaknya nggak mungkin ninggalin sholat, tapi sholat kita ini sepertinya hanya sebagai rutinitas saja, menggugurkan kewajiban dan nggak ada efek-efeknya. Ini yang celaka. Ya teman-teman semua yang sudah sholat di sini, saya sampaikan, kenapa Indonesia ini kan katanya muslimnya paling banyak, majority ya, 85%, 225 juta orang. Insya Allah semuanya 90% sholat lah. Ya kan? Tapi kenapa tingkat korupsinya masih paling tinggi? Kriminalitasnya paling tinggi, ya. Tingkat perceraiannya juga tinggi, KDRT-nya juga tinggi. Banyak hal-hal maksiat yang tinggi terjadi di negeri yang katanya majority ini muslim, yang sholat orangnya. Padahal kan kalau sholat apa janji Allah? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau benar sholatnya pasti akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau Indonesia masih seperti ini hari ini, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Saya sampaikan ke antum semua di sini yang sedang galau, yang sedang memiliki masalah kehidupan,
ya diputusin pacarnya, ditinggal kawin atau bagaimana lah, pokoknya masalah kehidupan yang membuat hati ini ambiar gitu ya, yang membuat hati ini bete, galau, gundah gulana, resah. Kunci utama nomor satu saya sampaikan ke antum semua, perbaiki sholatnya. Sederhana sekali ya. Kalau punya masalah apapun, selesaikan dengan sholat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ista'inu bisabri wassalah. Minta tolong sama Allah itu pakai apa? Pakai sabar dan sholat. Jadi tepati janji bahwa memang sholat kita ini spesial peruntukannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya bisa seperti itu? Sedangkan sholat kita tiap hari itu entah khusyuk apa tidak. Tadi antum isya khusyuk apa tidak? Allah alam nggak tahu. Antum juga kita kan nggak tahu. Mungkin juga saya juga bisa nggak khusyuk, ya kan? Itu bagaimana caranya membuat kita khusyuk sholatnya. Nah ini masalah agak panjang juga kalau kita bahas ya. Sederhana, saya nggak pakai tips yang panjang-panjang. Saya mengutip kata-kata Imam Al-Ghazali. Sholat khusyuk itu teman-teman semua, antum harus tahu indikator apa itu sholat khusyuk dan bisa kita terapkan sama diri kita. Ini tadi aku isyanya khusyuk anda ya, tadi maghrib khusyuk anda ya. Kata Imam Ghazali, sholat khusyuk itu dari selesai salam sampai takbiratul ihram. Terbalik nggak mas? Kebalik ya? Kata kita kebalik. Kata Imam Ghazali enggak. Masya Allah, beliau kalau ngomong itu butuh pencernaan yang lebih dalam. Dari selesai salam sampai takbir. Kalau antum sholat dari mana dulu? Takbir dulu sampai salam. Kata Imam Ghazali kalau khusyuk dari salam sampai takbir. Apa maksudnya? Ini dalam ini pengertiannya. Oh ternyata pengertiannya kenapa harus dimulai dari salam sampai takbir. Ternyata khusyuk yang benar-benar khusyuk itu setelah selesai salam dia bisa mengaplikasikan sholatnya sehingga terhindar dari maksiat sampai sholat lagi. Itu namanya khusyuk ya. Jadi khusyuk belum tentu harus nangis-nangis sholat, belum tentu, walaupun bisa juga. Belum tentu harus gemetaran sholat ya Allah gitu ya, sampai mencucurkan air mata gitu ya. Ya boleh juga silakan, tapi tidak jaminan itu khusyuk. Kata Imam Ghazali khusyuk dari salam sampai takbir. Jadi selama periode ini tadi antum sudah isya kan ya, sudah isya. Kalau isyanya khusyuk, maka dari isya sampai besok subuh antum terjamin tidak berbuat maksiat. Itu namanya khusyuk. Masya Allah. Jadi kalau antum bisa khusyuk 5 waktu, maka sehari semalam antum tidak akan berbuat maksiat. Indonesia semuanya kalau orangnya khusyuk, muslimnya khusyuk, maka tidak ada kemaksiatan di negeri ini. Sholat, perbaiki sholat, perbaiki janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, gitu ya. Janji lo sama Allah. Terusin deh, Ustaz. Antum terusin, enggak? Saya terusin lagi. Ya, yang kedua, janji ibadah ya. Inna sholati wa nusuki, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, selain sholat tadi, sedekahnya, saumnya, akhlakul karimahnya, semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, kadang-kadang kita terkotakkan menjadi kecil sekali. Skup ibadah itu hanya sekedar sholat, ngaji, puasa, sedekah. Padahal ibadah itu banyak sekali macamnya. Termasuk diantaranya hadir di sini bisa ibadah nggak? Bisa ibadah, bisa dosa. Ya, tergantung bagaimana antum di sini. Ibadah kalau antum niatnya Bismillah mau hadir di tempat majlis ilmu ibadah, ya. Ibadah kalau mau untuk syiar Islam di sini, ini namanya apa? Halal Fest ya. Untuk syiar Islam Kota Malang ibadah. Ibadah untuk memajukan ekonomi umat Islam ibadah. Tapi akan menjadi dosa kalau ada niatan-niatan negatif ya. Tahu gebetannya itu datang ke sini, Dek, malam Senin kita ke Halal Fest, kamu sudah ada yang nganter belum? Sudah ada yang bonceng belum? Nah, kalau sudah niatan-niatan kayak begitu, nah itu udah jadi dosa. Hati-hati. Ini kan saya lihat tidak ada hijabnya nih. Ini rentan ada sentuhan-sentuhan magic di sini ya. Bahaya di sini ya. Oke, saya nggak tahu konsepnya seperti apa ya. Tapi kalau memang konsepnya open seperti ini, maka antum harus bisa menjaga diri.
harus bisa menjaga diri, terutama akhwatnya. Antum juga harus bisa menjaga diri, jangan terlalu mengekspos dirinya walaupun Anda memakai pakaian yang syar'i, ya. Hati-hati, termasuk juga yang cowok-cowoknya, kita ini harus imbang loh. Ceweknya itu bisa menjaga dirinya, nggak terlalu banyak gaya yang bisa memancing perhatian sang lawan jenis. Cowoknya juga ghadul basar, tundukin pandangan, imbang, nggak masalah kayak begini, ya. Saya nggak tahu yang hadir berdua-dua semeja ini apakah sudah mahram apa belum gitu ya. Kan terlalu terbuka di sini. Tapi pesan saya untuk antum semua yang belum nikah nih. Di sini yang jomblo banyak ya? Banyak. Saya mau absen boleh? Boleh. Yang jomblo unjuk tangan. Ya aku. Jomblowati unjuk tangan. Saya mau doakan karena saya sedang safar dari Bogor jauh loh saya. Orang safar insya Allah doanya mustajab. Ya, oke, yang jomblo unjuk tangan yang paling tinggi, paling cepat jodohnya. Saya angkat. Saya. Masya Allah. Saya angkat. Ini orang marang semua tunas marah ya. Iya. J, siap. Saya doakan ya antum semua. Saya ganti lagi. Yang siap nikah tahun ini ada? Tahun ini berarti bulan depan. Bulan depan ada. Ya, Januari 2019 ganti status. Bulan depan. Ya, ayo ada Mas. Siap nikah tahun ini? Baik. Ada jodohnya enggak? Belum. Sekarang juga siap. Saya mau nikahin sekarang, siap enggak? Mas, ke depan sini berani, Mas. Saya endorse, Mas. Beneran? Ustaz nggak salah pilih dong. Ya, teman-teman, insya Allah ya, yang sudah punya azam, punya niat untuk menikah, sesegera mungkin insya Allah saya doakan semoga mendapatkan jodoh yang terbaik, amin. Iya, hari ini teman-teman akhwat, teman-teman ikhwan kan sedang ramai namanya fenomena hijrah ya, di mana-mana ya. Di Jakarta ada Hijrah Fest, di Jogja ada MU kemarin, dan Hijrah Fest pun di seluruh Indonesia sudah mulai merata sekarang ya. Ini gelombang hijrah karena saya menyaksikan sendiri sejak 2016, 2014 saya keliling Indonesia itu ketemu dengan anak muda itu kayak begini, rame bener ya. Pengajian isinya anak muda. Kalau saya pengajian yang hadir orang tua, emak-emak itu biasa, nggak aneh ya. Orang tua, emak-emak memang habitatnya di pengajian, di masjid. Tapi kalau anak muda datang kajian, membanjiri acara-acara kajian, apapun itu namanya, itu Masya Allah, dijamin ke surga loh. Anak muda yang takwa itu surganya nomor 2. Anak muda yang takwa surganya nomor 2. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhillahumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi di hari tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil, yang kedua antum semua di sini. Wasyabbun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum surganya nomor 2. Amin. Surganya nomor 2, Bro. Nomor 2. Pemimpin adil, anak muda takwa. Kenapa anak muda? Karena anak muda kan mindsetnya masih beda sama orang tua. Orang tua datang ke masjid, ke pengajian, memang sudah waktunya, sudah dekat, ya, sudah bau tanah gitu ya. Kalau kata Ustadz Das, atau sumukannya sudah sakaratil maut katanya. Gitu ya. Tapi antum semua yang punya masa depan panjang, yang harusnya kongko-kongko, ini di Malang ini kan spot nongkrongnya banyak bener kayak di Bandung ya. Nongkrongnya banyak, nggak kurang, tapi antum datang ke pengajian, ke acara-acara festival muslim, ini spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya surganya nomor 2, pemuda yang takwa, bukan orang tua yang takwa. Pemuda yang takwa. Ini gelombang hijrah sedang ramai ini sekarang. Sampai-sampai banyak orang hinsap sekarang. Ada komunitas namanya Taubaters. Orang-orang yang bertaubat gitu ya. Jadi mantan playboy dia taubat, Bro. Ya. Mantan playboy dia taubat. Tapi tidak bisa meninggalkan sisi playboynya, itu repotnya. Ya. Cuman agak sedikit dimodifikasi. Kalau dulu masih playboy konvensional, kalau godain cewek bagaimana? WA, Dek, sudah makan belum? Gitu ya. Sudah minum belum? Sudah pipis belum? Ya wes tanya lah pokoknya. Yang penting ada bahan untuk nanya. Ketika si playboy itu tobat terus ya, tobat, hijrah, tapi celakanya dia tidak bisa meninggalkan sisi keplayboyannya itu. Tidak bisa, ya memang playboy itu menjadi
apa sifat asasiyah gitu loh, sudah melekat dalam dirinya. Akhirnya dia hanya memodifikasi. Yang dulu playboy konvensional, sekarang playboy syar'i. Syariah. Playboy syariah ya, kayak bank gitu ya. Ada hotel syariah, ada bank syariah. Playboy ada syariahnya sekarang. Bagaimana modusnya itu? Oh, modusnya lebih smooth, halus, tidak terdeteksi oleh akhwat. Ya, luar biasa ya. WA-nya berapa? Jam 3 pagi bro. Bukti, jam 3 pagi WA-nya. Bunyinya gimana? Assalamualaikum Ukti. Gitu ya. Kayak video viral itu ya bro ya. Itu suara buaya tatkala. Suara burung apa? Cici-cuit, cici-cuit ya. Suara kambing? Mbe. Suara buaya? Assalamualaikum Ukti. Nah itulah modus playboy syariah. Dia lakukan itu jam 3 pagi coba. Waalaikumsalam akhi, ada apa? Wah, umpan lambung disambut sama akhwatnya. Dibalas lagi sama ikhwannya. Ukti, sudah jam 3 pagi. Saatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Berat itu bahasanya. Aku di sini, engkau di sana. Kita berdoa semoga Allah menjodohkan kita. Masya Allah, disambut sama akhwatnya. Calon imam yang sempurna. Waduh. Belum jadi suamiku aja udah bangunin tahajud. Gimana nanti sudah jadi suami aku? Subuhnya kesiangan. Karena itulah modus playboy syariah. Makanya hati-hati ya para akhwat di sini. Ada modus baru itu. Nanti siangan dikit waktu duha. Ukti, sudah duha belum? Kan kata Pak Ustadz, duha itu membuka pintu rizki. Tahu nggak? Jodoh itu salah satu bentuk rizki loh. Ya, duha godain lagi. Sorean dikit, Ukti, sudah tilawah belum? One day one juice. Terus kayak begitu. Dan akhwatnya menanggapi dengan begitu berbunga-bunga. Dia balas dengan emoticon yang flower-flower, yang lope-lope begitu. Itu ikhwannya makin menjadi-jadi. Jangan begitu akhwat. Ketika ada playboy syar'i, gimana tindakan antunna semua? Assalamualaikum Mufti. Waalaikumsalam akhi, ada apa? Gitu caranya. Blokir. Kan kalau WhatsApp nggak kedengeran suaranya ya. Jadi pakai emotnya, emot yang merah itu sama ada tanduknya. Ya. Waalaikumsalam akhi, ada apa? Berat ini, begitu kan? Jangan dikasih smile itu bahaya. Ya. Akhwat harus punya izah juga. Saya kan mau bangunin ukti tahajud. Kalau mau bangunin, tuh bangunin teman kamu yang ikhwan tuh. Jangankan tahajud, subuhnya aja kesiangan. Wah, susah begitu ya. Nanti pas godain lagi langsung dibalas lagi. Kamu maunya apa sih? WA aku terus, kan aku mau dakwah. Kalau dakwah, dakwahin cowok-cowok teman-teman kamu tuh yang gitu. Waduh. Berat. Akhirnya keluar juga. Sebenarnya aku mau serius sama kamu Ukti. Kalau serius, nanti malam jam 8 bapakku ada di rumah. Gitu. Akhwat, ketika Anda menanggapi ikhwan, tantang dia. Berani nggak datang ke rumah kamu? Jam 8 bapak ada di rumah. Begitu. Antum siapa namanya? Efri. Sudah menikah? Belum. Efri. Mas Efri. Ya, Mas Efri ditantang sama akhwat begitu, jam 8 suruh ke rumah. Ya. Siap. Oh, orang Arek Malang ya, Aremania. Siap, wani ya. Datang ke rumah calon mertuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarlah sosok calon mertua. Kalau dicerita-cerita itu mertua tuh biasanya serem. Kumisnya melintang, ya, pakai baju loreng purnawirawan, tubuhnya besar, pakai sarung naik ke atas. Tinggal pakai golok di sini gitu ya. Serem lah pokoknya. Kamu siapa? Aku Efri om. Siapa kamu? Temennya anak om. Ya udah, kamu masuk. Mau apa kamu di sini? Aku mau bicara, boleh masuk ya om ya? Iya boleh masuk, silakan. Duduk Efri. Ya. Kamu mau apa Efri? Begini om, kan kata Pak Ustadz, kalau sudah hijrah itu, kalau pengen sama cewek, nggak boleh goda-goda, harus serius, datang ke rumah orang tuanya. Ini bentuk keseriusan aku om sama anak om. Bismillah, aku berniat untuk melamar anak om. Beneran kamu Efri? Ya bener loh om, dibentak-bentak begini om. Bener om, bismillah. Ya sudah Efri, kamu sudah kerja belum? Gaji kamu berapa? Sudah punya rumah belum?
Punya mobil belum? Punya motor belum? Om, Every pamit ya. Assalamualaikum. Mundur alon-alon. Alon-alon. Oh gitu doang Mas Every. Jangan. Makanya besok kalau tanya camar kayak begitu apa jawabannya? Om, ya memang aku ini belum bisa lah menjawab pertanyaan Om ini dengan mentereng. Aku kerja ya udahlah Om. Tapi ya beginilah, belum maksimal Om. Mobil Om, oh tiap hari gonta-ganti aku Om naik Grab. Gitu ya. Ginilah Om, memang aku ndak punya lah yang Om tanyakan tadi. Tapi insya Allah nih Om, insya Allah nih Om, aku punya Allah Om. Aku bawa Allah ke sini. Apa jawaban si Om? Wah, kamu bawa Allah ke sini. Kalau sudah Allah kan nggak ada yang lebih besar lagi, sudah kamu tak terima, gitu ya. Besok bawa Allah kalau mau melamar cewek. Itu misalnya. Oh, Bisa, kira bisa. diterima beneran. Itu kan itu simulasi aja. Oh, simulasi. Itu contoh kasus studi ya. Tapi akhwat di balik pintunya, Mas Every iya sih bawa Allah Mas Every. Tapi kan aku juga butuh makan ya Mas ya. Jadi Mas harus kerja gitu ya. Jadi itu hati-hati ya. Playboy syariah ini memang lagi booming di mana-mana. Ya teman-teman semua, bagi yang belum siap untuk menikah, apa kata Rasulullah SAW? Ya masyarakat sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau kalian sudah mampu, sudah ba'ah, maka menikahlah. Kata Imam Syaukani, ba'ah itu artinya ada dua. Yang pertama mampu memberikan mahar, itu ba'ah. Yang kedua mampu secara fisik seksual. Ya, kalau antum yang kedua mampu insya Allah. Mampu nggak? Belum Saya teruji. masih ragu ya. Belum Masih ragu ya. Masih ragu. Meragukan. Saya kok masih ragu. Belum pernah dites ya. Memberikan mahar ya insya Allah mampu lah. Kalau sudah mampu dua-duanya, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu mampu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, kalau nggak bisa fa alaihi bisaum, maka puasa. Tapi puasa apa? Fa innahu lahu wijaun. Puasa itu hanya sebagai tameng, perisai. Kalau tadi nikah itu jadi benteng jaga kemaluan kita, kalau saum hanya perisai atau tameng. Benteng sama tameng kuat mana? Kuat benteng. Iya, kuat benteng. Oh Pak Ustadz, aku masih kuat jomblo begini kan tinggal puasa. Dari subuh sampai maghrib dia kuat nahan syahwat. Syahwatnya muncul malam gimana? Wah, Puasa lagi. Puasa tidur tadi. 24 jam dia puasa, putih dia nanti. Gitu ya. Jadi kalau sudah siap, menikahlah. Gitu ya. Ya kan. Wa mahyaya wa mamati, janji hidup, janji mati kita semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Anda menepati janji kepada orang lain, tepati dulu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah kepanjangan kayak ngomong. Wes terusin. Mana? Mas. Ustaz Hendra. Ya. Ustadz juga ini. Aku bukan Ustadz. Ustaz semua di sini ya. Nah ini Ustaz Hendra. mungkin mau ditambahkan Baik. Ustadz Hendra. Pernah ada yang DM ke saya begini. DM ke Hendra_Ubay itu ya. Oh ya, Boleh mulai ya. Nggak usah di follow, nggak usah di follow ya. Hendra_Ubay itu. Itu pernah ke DM saya, ada orang DM begini. Ustadz, ini saya sedang janji untuk menikahi seseorang. Kami punya hubungan 3 tahun, kayak kredit motor bos. 3 tahun punya hubungan. Pokoknya saya sudah janji menikahi dia, Ustaz. Tapi berjalan waktu, ternyata ada hal-hal yang saya tidak bisa terus sama dia. Apakah saya kalau tidak nikahi dia, saya berarti medot janji, ingkar janji? Saya katakan begini, enggak itu, tidak ingkar janji, karena janji itu, syarat itu dipenuhi, karena syarat itu diikrarkan dengan sesuatu yang tidak syar'i. Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Muslim, manistarati syartan laisa fi kitabillah fahuwa batil. Barang siapa melakukan suatu syarat yang syarat itu tidak menyesuai Al-Quran dan As-Sunnah, maka syaratnya batil. Fa in kana mi'ata syarat, kata Nabi. Walaupun ada 100 syarat. Ada 100 syarat. Ya benar. Saking banyaknya, Bos. Saking banyaknya. Walaupun ada 100 satu syarat tuh. Banyak banget. Bisa dikurangin aja. Ya, 99 gitu loh.
Walaupun ada 100 syarat. Itu hanya majasi. Berarti kalau 90 syarat, ya bodoh aja. Ini masalah majas. Begitulah. Jadi yang saya heran adalah begitu banyak. Ini kita sampaikan begini belum tentu nanti pulang dari sini akan bisa kuat. Belum tentu, terutama akhwat ini. Terutama perempuan, maaf, perempuan lemah di telinga, bos. Sudah tahu laki-lakinya gombal ya percaya. Di sini kadang-kadang siapa yang diajak teman laki-lakinya itu awas gombali. Itu namanya komunitas anggota Ijo Lemper. Apa itu tadi? Ikatan Jomblo Lemah dan Baper. Si Ijo Lemper. Ijo lemper ya. Akhirnya karena dia jadi lemper lembek. Kalau katanya orang Arema itu umat gotir. Waduh. Lembek. Gotir itu jelly, bos. Jelly. Jadi kalau dia sudah jadi lemper sehingga dia baper karena dia dikibulin, dikasih PHP, terus kemudian dia ditinggal, maka subhanallah, yang datang itu bukanlah nikmat, namun yang datang itu adalah undangan pernikahannya dia. Nah itu namanya kamu akan langsung ketika menerima undangan pernikahannya dia karena di PHP, maka kamu pasti akan keluar syair, Pak Bambang keceblong jeding, iso nyawang ndak iso nyanding. Mah, ngerti kan ya? Ngerti. Oh ngerti. Saya baru tak kira bukan pantun loh. Balas. Pak Bambang nyemplung ning jeding. Kapok. Iku nyokor nih. Akhirnya iso nyawang ndak iso nyanding. Makanya sebenarnya kalau kita datang ke pernikahannya mantan, maka kamu bisa membayangkan makan soto itu bisa nyeri di sini, bos. Pengalaman. Lek gue coba banter. Pahlawan ya. Santai, slow. Makan soto rasanya gulai kan. Makan soto itu seluruh jantung. Karena begitu di PHP itu menurut saya cara terbaik Allah menyelamatkan kalian, yaitu dibuat putus, dibuat pedot janjinya. Alhamdulillah itu. Cara Allah menyelamatkan dari orang yang salah begitu. Seandainya dia jodohmu, terus kemudian nikah sama kamu, apa enggak didianati ketika setelah menikah. Yang kedua begini, kalau sampai janjinya enggak pedot, maka ada kejadian luar biasa yang akan mengancam kehidupan kita. Ini ngeri banget. Ya, ini ngeri banget. Karena begini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu membuat syair yang berdasarkan hadis. Ada seseorang seorang sahabat ketika Nabi berkumpul dengan sahabat begini, ngacung tuh dia. Ngacung. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Wani kan ngomong. Waduh. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Waduh, para sahabat lain, wah ada ini kurang aja nang Rasulullah kok bisa ngomong kayak gini. Sampai diparani begini. Ini tak terus ngambemu. Ya lek di bahasa Jawa no. Kemudian Nabi dengan sabarnya, sudah santai slow, taat, datang ke sini anak muda. Kemudian ditanyai begini, bagaimana seandainya ibumu yang berzina? Tidak ya Rasulullah, saya nggak mau. Tidak ada seorang pun yang mau melihat ibunya berzina. Bagaimana kalau ada perempuanmu berzina? Tidak ya Rasulullah. Sampai ditanya bagaimana kalau bulekmu, budemu, mbahmu, pokoknya keluarga kerabat perempuannya berzina, apakah kamu? Tidak ya Rasulullah. Sejak saat itulah dia tidak akan pernah berzina, karena memahami bahwa al jaza min jinsil amal, perbuatan itu akan dibalas di dunia dan di akhirat. Sehingga Imam Syafi'i membuat syair luar biasa dari hadis itu. Inna zina daimun wa qataratahu, sesungguhnya zina itu hutang yang pasti akan dilunasi, kata Imam Syafi'i di dalam syair itu. Kanal wafa min ahli baiti, karena pelunasan yang lunasi itu adalah kanal wafa min ahli baiti kafa'lam. Yang lunasi hutang itu adalah keluarga. Maka bisa kita lihat, mana mungkin kita akan melakukan zina, kemudian kita akan rela anaknya akan dizinai atau anaknya berzina. Maka kita perlu memikir itu. Nanti penyesalannya begini nanti, kalau maaf. Kalau sampai ada laki-laki begitu, ada laki-laki ganteng, soleh,
kemudian dia hafid Al-Quran 30 juz, mungkin dibolak-balik tetap hafal, kemudian datang kepadamu, wahai muslimah, wahai perempuan, datang kepadamu, ini gak ganteng sekali, lu yang ganteng toko limindo lah pokoknya. Datang kepadamu bilang begini, assalamualaikum, jawaban pura-pura kon itu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, itu berngosen ini medeni. Keras hijab. Cadarmu gak? Nah, kemudian pura-pura ya kamu wedok ya? Yo. Itu ya. Pura-pura. Iya. Tadi kan sudah jawab salam. Ya. Terus kemudian kalau tak tanya begini, hei, mau ndak tak hamili kan? Wow. Kira-kira beginilah. Kaget gitu, kaget. Iya, kira-kira begini. Kalau ada laki-laki kemudian datang ke kalian, assalamualaikum, ayo kita hamil dengan cara yang excellent dan elegan. Kira-kira mau ndak? Nggak akan mau. Nggak mau. Karena begini. Karena proses menuju sana itu melalui proses yang agak rumit dan kemudian semut katanya Ustadz saya ini. Agak semut. Oh di sini kadang-kadang digombali begitu. Kadang-kadang ditanya begini, hubungannya kan tidak jelas, di PHP-in, digantung gitu. Ditanya sama ceweknya, sayang, kamu itu sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Kemudian dia jawab begini, kamu tahu nggak? Aku tadi beli es krim, kemudian langsung jatuh. Maka apa yang maksudnya? Sayang sekali. Waduh. Langsung, Oh iya ya. digombali langsung begini. Itu belum cukup itu. Kamu lihat, kamu bisa nggak menghitung lampu-lampu berkedip ini yang di sini? Nggak mampu sayang. Itu baru lampu, belum rinduku kepadamu. Wah, bang. Akhirnya apa? Karena lemah di telinga, digombalin sudah tahu kalau lemah di telinga, sudah tahu baperan. Itu masih tidak bisa menjaga diri. Dan yang mengatakan baperan bukan saya, tapi Rasulullah SAW. Kata beliau, naqisatul aql waddin. Perempuan itu akalnya lemah, maksudnya logikanya lemah, berarti cenderung ke perasaan, cenderung ke perasaan, dan kemudian agamanya juga kurang, maksudnya kalau lagi haid kan dia nggak bisa sholat tuh. Maka di situ Rasulullah sudah mengingatkan, kalau sampean baperan wahai muslimah, maka jagalah, maka janganlah harus diingat-ingat nasihat guru kita ini, yaitu hati-hati dengan playboy syariah, begitu. Maka yang terakhir banget ya, medot janji, ketika janjinya tidak sesuai syariah akan saya dukung, daripada nanti menyesal. Ada seseorang yang datang kepada kami ya, yang ta'arufnya kami bina itu di KUA Squad Indonesia. Silakan cek nanti, follow IG-nya KUA Squad Indonesia. Kita udahan aja Squad Indonesia. Kerjaan kita yang pacaran biar putus, yang sudah putus biar move on, yang kemudian yang siap nikah kita bantu ta'aruf. Datang kepada saya, datang kepada kami bilang begini, ini gimana Ustaz ini? Sebenarnya saya ini adalah anak hasil dari perzinahan. Sehingga tahu nggak konsekuensinya bagaimana? Konsekuensi pertama adalah qat'un nasab. Nasabnya terputus. Berarti nanti ketika nikah ini repot kalau perempuan ini, kasihan banget. Kasihan banget. Kenapa begitu? Karena nasabnya tidak ke ayahnya, maka nasabnya ke ibunya. Sehingga perempuan, konsekuensi kedua adalah ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah. Maaf. Maka wali nikahnya siapa? Hakim. Dan di depan umum, hakim mengatakan saya nikahkan Fulanah binti ibunya, dan semua orang kampung tahu. Ini hukuman sosial loh. Hukuman sosial, maaf. Kita harus memperhatikan ini. Makanya medot janji itu bagus banget itu. Oh janji-janji begini, medot janji bagus banget, kecuali janji kita kepada Allah dan Rasul, kata guru kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ayahnya tidak wajib, ini secara fikih, ayahnya sudah tidak wajib menafkahi karena terputus. Dan kemudian konsekuensi berikutnya adalah kata Nabi SAW, la yarisu wa la yurath. Dia tidak mewarisi, dia juga tidak diwarisi. Sehingga kalau ayahnya kaya, dia punya warisan, maaf nggak dapat warisan. Dan kalau seorang anak itu kaya, karena warisan itu bisa berasal dari anak kemudian menuju ke ayah, maka tidak bisa warisi. Maka itu saya dukung pedot janji, kalau pedot janjinya dengan dia yang suka menyampaikan kamu, tapi kita akan mendukung untuk tidak medot janji kalau janjinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira itu saya kembalikan kepada saudara ya. Silakan Ukhti. Wow.